bercampur sama suami, kan tadi ada doanya ya Bu ya. Kira-kira bacanya di lisan apa di hati? Di mana? Kalau ibu pengalaman gimana? Silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibiasain Kenapa? gitu. Di kamar mandi. Astagfirullah. Cukup dalam, makanya harus dilatih, ya. Kan kita bisa karena terbiasa, karena ada latihan. Jadi dilarang ketika kita di dalam kamar mandi itu kan mengucap kalimatullah ya, apalagi membawa barang-barang yang ada isi-isi kalimatullohnya itu Al-Quran dan lain sebagainya, itu nggak boleh kalau masuk kamar mandi. Tapi bagaimana kalau berdoa cukup dalam hati? Jadi boleh doa tapi dalam hati, gitu. Ya. Tapi keucap gitu ya. Kaget, refleks. Ya nggak masalah sebenarnya, karena kan kita juga tidak sengaja ya mengucap hal tersebut. Nanti lebih dibiasakan, mungkin refleksnya kayak lebih ke hati gitu. Sebenarnya refleks mengucap kalimat thayyibah itu bagus, ya, apalagi sampai ke kamar mandi sebenarnya. Berarti kan kebiasaan dia kalau kaget, kalau sedang ketakutan halnya demikian. Kali Ustazah itu di kamar mandi. Allah, astagfirullah. Nggak masalah karena itu tidak sengaja ya, tidak sengaja. Yang masalah adalah ketika kita sengaja mengucap kalimat thayyibah. Misalkan kita nih suara bagus, jadi dalam kamar mandi sambil showeran, sambil sabunan kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan, jadi pengen ngetes suara. Pernah dengar katanya kalau kata ustadz, ustazah atau saya ngaji nggak boleh nyanyi dalam kamar mandi. Kayaknya kalau baca Quran mah boleh katanya. Nah, itu juga sama, dilarang ya. Jadi berbicara dalam kamar mandi secara adab itu tidak dibolehkan atau tidak beradab, gitu ya. Tapi kalau refleks, ya enggak, silahkan saja, kan bukan kesengajaan. Namanya kaget ya, gitu. Tidak berdosa. Nah, kalau mau wudhu kan dalam kamar mandi, ya. Baca bismillah dulu, dalam hati saja. Boleh ya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil. Karena kan niat itu di hati. Kapan tadi niatnya? Ketika membasuh muka, air basuh muka. Nawaitul dari fardalillahi ta'ala. Itu ya. Quran saja. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silahkan Ibu. Sebenarnya yang refleks saya yakin bukan cuma Ibu saja, yang lain juga gitu pernah gitu ya. Apalagi kalau kita di kamar mandi lagi mandiin anak. Yang sering itu kan. Anak kita mau kepleset, mau jatuh. Ya Allah, kata kita. Astagfirullah. Nah, itu kan refleks-refleks yang sebenarnya kita nggak disengaja gitu. Silahkan, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilafazkan itu doa, bukan niat. Kalau niat itu kan melakukan ibadah. Makan itu ibadah atau bukan? Ibadah bukan? Bukan, itu kan sesuatu yang mubah. Jadi itu disebut dengan, kita mau di hati boleh, di lafaz juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Itu boleh. Gitu ya. Sekarang bagaimana? Ada pertanyaan nih Ustazah, mohon maaf. Bercampur sama suami, kan tadi ada doanya ya Bu ya. Kira-kira bacanya di lisan apa di hati? Di mana? Kalau Ibu pengalaman gimana? Oh, di lisan. Oh, ya ayah bareng-bareng yuk. Allahumma jadi minasyaitonir. Di hati ya. Di hati boleh, di lisan juga boleh. Ya. Cuman kalau memang nih ada, pokoknya gini. Kayak makan saja.
Kita kan ketika makan di awal itu kita baca ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling mentoknya baca Bismillah. Bagus-bagus dilanjut dengan doa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ternyata pas makan kita lupa baca doa. Bacanya pertengahan atau tinggal sesuap lagi baru ingat. Ya, ada nggak? Ada lagi yang ingatnya udah habis semua, minumnya udah habis, udah nambah 3 kali, baru ingat ya Allah lupa baca Bismillah. Makanya ada orang yang makannya banyak tapi nggak isi-isi. Kenapa bisa jadi lupa baca Bismillah? Sebab kalau kita makan tidak mendahului dengan baca doa ataupun Bismillah, itu setan ataupun jin itu ikut makan bersama kita. Kan dulu ada kisahnya ya, Rasul pernah tersenyum gitu. Ketika Rasul melihat seorang pemuda lagi makan lahap-lahapnya, di samping pemuda itu ada setan yang ikut makan. Sama, dia makan tapi gak kelihatan. Ya, itu hilangkan berkahnya karena gak ada baca doa ataupun bismillahnya. Dilihatin sama Rasul. Nah ternyata si pemuda ini di tengah-tengah makannya dia ingat lupa baca bismillah tadi di awal. Maka dia baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Itu setan yang lagi makan enak-enaknya tiba-tiba muntah. Ya, maka tertawa Rasul. Ini jadi pelajaran buat kita. Kalau kamu pengen ngerjain setan boleh kayak begitu caranya. Ya Bu ya, misalnya Ibu pengen ngerjain dulu nih, makan dulu, pertengahan baca bismillah itu muntah di aksian gitu ya. Itu salah satu hal yang harus kita hindarkan agar kita tidak diikut campuri perbuatannya oleh setan. Termasuk tadi hubungan suami istri, di hati boleh, dibaca di lisan juga boleh. Bagaimana ustazah kalau lupa baca bismillah, lupa baca doa? Udah kelar lagi ustazah katanya. Udah tidur lagi suami saya gitu. Nah kalau seperti itu maka minta ampun kepada Allah. Astagfirullah ya Allah tadi lupa. Nah bagaimana kalau lupanya lagi di pertengahan? Ya baca doa, ingetin suaminya. Bang lupa bang doa dulu. Oh iya kata suaminya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibni syaitan. Ya boleh silakan seperti itu juga boleh ya. Jadi mau di hati mau di lisan nggak ada masalah. Setengah-setengah gimana maksudnya Bu? Di pertengahan? Boleh. Tetap sama. Baca bismillah pun nggak apa-apa. Atau bismillah awalu wa akhiruhu juga boleh sebenarnya. Itu bukan hanya buat doa pas makan saja gitu ya. Atau ustazah saya pengen tetap Allahumma jannibni syaitan gitu ya. Boleh juga silahkan. Ya silahkan. Jadi istri itu harus terus jadi pengingat ya Bu ya. Ya harus terus jadi pengingat. Jangan sampai mohon maaf. Saya pernah ngobrol sama salah satu ustadz ya. Itu kita ngobrol sama-sama tuh pada acara tertentu ada ustadz-ustazah beberapa orang. Ini ustadz ini beliau ahli tibun nabawi gitu ya. Kayak pengobatan ala nabi. Katanya beliau baca salah satu literatur gitu. Tentang mohon maaf sekali. Anak-anak yang mohon maaf ya. Kelebihan. Apa disebutnya punya kelebihan tertentu. Autis atau apa gitu ya. Itu ternyata bisa diakibatkan yang pertama karena orang tuanya bercampur saat menstruasi. Makanya kenapa itu dilarang oleh agama, ternyata efek secara medisnya pun ada. Yang kedua, ketika orang tuanya tidak membaca doa ataupun maksudnya bukan ke autis saja ya. Kalau autis itu lebih ke kebanyakan orang tuanya melakukan hubungan di saat masa menstruasi itu autis. Nah satu lagi ada anak yang memang secara mental dan perbuatannya itu luar biasa. Sampai orang tuanya kadang ngomong dasar anak setan gitu ya. Nah bisa jadi memang benar. Bukan dia anak setan maksudnya ketika berhubungan suami istri itu ada campur tangan setan di dalamnya. Makanya kalau kita punya anak kok bebel banget, susah banget dibilangin durhaka sama orang tua. Kita flashback takutnya dulu pas lagi produksinya lupa baca bismillah. Gitu. Jadi pentingnya memulai sesuatu dengan baca bismillah apalagi ketika mau reproduksi, maksudnya pengen menghasilkan satu orang anak yang soli dan solihah itu harus dimulai dengan doa terlebih dahulu. Ya, bahkan kalau dalam banyaknya literatur itu ada Prof. Quraisy Shihab, ada juga kitab Qurratul Uyun, ada Uqudul Lujan itu disebutkan Bu.
Kalau namanya orang hubungan suami istri itu kan salah satu tujuannya adalah menghasilkan keturunan yang solih dan solihah. Maka tata caranya bukan cuman baca doa. Itu disunahkan suami istri kalau mau bercampur itu dia sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ibu sholat dulu nggak? Kadang-kadang ustazah tadi sholat isya dulu katanya. Gitu ya. Iya, sunnahnya bagusnya kalau diajarkan oleh para ulama adalah sholat sunnah dulu 2 rakaat. Habis sholat sunnah, suami kecup kening istrinya bacain doa. Habis itu baca Quran dulu bareng-bareng. Kata ibu-ibu, ustazah nggak jadi itu mah katanya. Ya, nah ini salah satu kebaikan-kebaikan agar insya Allah Allah itu titipkan kita anak yang soli dan solihah. Karena dalam prosesnya pun kita mulai dengan kebaikan, sholat dulu, wudhu dulu. Tuh, bagusnya kalau sebelum memulai hubungan suami istri itu wudhu terlebih dahulu. Udah melakukan hubungan suami istri karena melakukannya malam, kebanyakan kan nggak langsung mandi wajib ya. Mandi bersih, wudhu dulu baru tidur. Ini kan enggak, kadang-kadang habis melakukan hubungan suami istri, yang satu tidur, yang satu nyemil. Betul nggak? Yang satu ngemil lapar, gimana nggak makin lebar kita ngemil habis itu ngemil lapar, yang satu langsung tidur. Dia lupa untuk berwudu terlebih dahulu. Jadi wudu. Bagusnya kalau memang dalam keadaan junub itu langsung mandi. Tapi kan kalau malam nggak mungkin. Maka bangun ketika 1/3 malam. Ujian orang-orang yang berhubungan dengan pasangan halalnya kalau malam hari biasanya ujiannya adalah susah bangun subuh. Ya. Dan saya nggak tahu kenapa tuh Allahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih hati-hati terutama dalam menyiapkan generasi yang solih dan solihah. Ada doa-doanya, ada tata caranya, dan adab-adab tertentu ya. Ibu-ibu seperti itu ya Bu ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi kayaknya yang depan ya, Ibu duluan ya? Menanya ya? Silahkan yang depan dulu, boleh? Ntar. Terima kasih Mbak Feni. Ya. Saya sering mengingatkan diri saya sendiri terutama terus pada anak. Sering berulang kali saya mengingatkan kalau makan nak baca Bismillah. Kamu juga nggak cukup dengan Bismillah aja, tapi ajaran Rasulullah yang lainnya juga kamu makan duduk atau makan atau minum duduk. Kemudian dengan tangan kanan. Itu kadang-kadang saya terhadap teman suka lihat ada duduk di baju salim dia makan, Bu maaf boleh nggak Bu minumnya dengan tangan kanan gitu. Itu gimana tuh etikanya? Bagus. Dia malah salah paham. Kadang-kadang yang salah paham Ustazah. Boleh, itu namanya kita menasehati. Kalau kita tahu kebaikan, ya kita harus sampaikan kebaikan tersebut. Bu, punten kalau bisa makannya pakai tangan kanan bagus, tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara menyampaikannya. Terkadang nasihat kita ini benar, betul nggak? Dakwah kita itu benar, tapi cara penyampaiannya yang tidak benar atau salah. Atau pemilihan diksi dan kata-katanya yang kurang tepat, akhirnya orang yang kita nasihati tersinggung. Maka penting sekali ketika kita mau menasehati orang lain, keluarga ataupun siapa saja, kita harus hati-hati pemilihan diksinya, nyinggung atau enggak. Yang kedua caranya pun harus santun. Jangan tiba-tiba mohon maaf ya, mohon maaf banyak nih orang yang seperti itu. Ada orang makan pakai tangan kiri. Kok pakai tangan kiri sih, tangan kanan dong, nggak belajar apa katanya. Nah, kira-kira kita kalau digituin sakit hati atau tidak? Kok sok banget orang ini ya, astagfirullah. Tapi kalau kita dinasehati dengan cara baik, Bu, punten, Ibu pakai tangan kanan kalau bisa gitu. Ya, dari intonasinya, pemilihan kata dan cara penyampaiannya. Enggak masalah, bagus kok itu. Saya selalu, Bu, maaf ya, Bu. Iya. Dengan kata maaf terlebih dahulu, boleh. Kalau boleh minumnya dengan tangan kanan supaya yang diminum jadi berkah. Itu kan contoh Rasul. Iya, betul. Boleh kok. Marah ada yang terima. Boleh, pokoknya cara penyampaiannya yang harus tepat. Ada orang nggak sholat, ada orang lagi zina, kita nasehatin, boleh, tapi nasehatin yang baik. Ini jangan sampai mohon maaf ada orang nggak pakai jilbab, kita pakai jilbab. Kamu nggak pakai jilbab ahli neraka kamu nih katanya. Pakai jilbab dosa. Nah ini kalau kita terlalu menyimpulkan orang itu berdosa, tidak sesuci kita,
memojokkan dia yang ada nanti tersinggung dan dia tidak mau merubah dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Itu ya Ibu ya, kurang lebih ya. Sampai jam berapa kita, Bu? 11 ya? Oh, ya. Boleh nanti satu lagi silahkan ya. 1, 2. Oke, silahkan. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya kalau kita sedang haid membaca Al-Quran? Karena ada yang sebagian membolehkan, ada juga yang melarang. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin minta ilmunya. Kalau kita sholat, boleh. Ya. Baik, ini seru nih pembahasannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan haid ya. Lagi haid boleh nggak baca Quran? Mayoritas ulama fikih berpendapat dilarang. Ya, salah satu larangan-larangan buat orang yang lagi haid junub adalah qiraatul Quran, menyentuh Al-Quran. Tapi ada ya beberapa imam mazhab fikih yang membolehkannya. Gitu. Nah, kalau saya lebih condong kepada pendapat yang melarang. Lebih baik jangan disentuh dulu sampai kita suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Quran kecuali orang-orang yang sedang suci. Suci dari hadas besar, hadas kecil gitu ya, najis dan lain sebagainya gitu ya. Maka lebih baik mengambil pendapat yang mayoritas ulama melarang untuk tidak membaca Al-Quran terlebih dahulu. Bagaimana kalau dia seorang hafidhoh, penghafal Quran atau guru yang memang mengharuskan untuk membaca Al-Quran, ya, kita boleh ambil pendapat yang lainnya, tapi sekedar untuk takrir saja, mengulang hafalannya. Karena gini, ada hafizoh yang dia tuh tiap hari harus ngulang hafalan. Kalau dia nggak ngulang hafalannya itu bisa lupa, apalagi haid itu kan misalkan perempuan, paling cepat ada yang 3 hari, 5 hari, ada yang sampai 10 hari, ada yang sampai 15 hari, masa dia harus nunggu 15 hari dulu baru ngulang hafalannya lagi. Kan ditakutkan hafalannya nanti tidak semutkin sebelumnya ataupun lupa atau nggak bisa naik hafalannya. Itu diperbolehkan ya untuk mentakrir kalau ngambil pendapat dari beberapa imam yang lainnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama kebanyakan melarang sebenarnya untuk menyentuh Al-Quran maupun membaca ketika sedang haid. Gitu. Itu yang pertama. Kenapa? Sebisa mungkin walaupun dari handphone ya itu kan tetap Quran juga ya, ayat Quran ya. Sebisa mungkin kalau saya sendiri dihindarkan dulu gitu ya. Nah selanjutnya yang kedua terkait tangan saat sholat. Nah aurat saat sholat itu adalah wajah dan telapak tangan dalam mazhab Syafi'i ya. Ini jangan kaget kalau kita umroh ke Mekah Madinah itu kita banyak lihat orang-orang itu nggak pakai mukena. Betul nggak Bu? Yang pakai mukena cuma orang Indonesia sama Malaysia. Karena mukena itu nggak wajib, memang. Bukan kewajiban, mukena itu sebagai salah satu sarana untuk lebih afdol dalam menutup aurat saat sholat. Mukena itu adalah budaya orang Indonesia. Coba lihat orang Arab sholatnya kayak gimana? Pakai gamis, pakai jilbab, udah. Bahkan ada yang kakinya kelihatan. Itu ada ya mereka orang-orang India itu ya. Pakai kos kaki juga enggak dan lain sebagainya. Kalau kita mazhab Syafi'i yang boleh kelihatan muka dan telapak tangan. Bahkan dalam sebagian pendapat ulama juga ya, itu bukan hanya pendapat terkait dengan telapak tangan, itu ada yang mengatakan bukan hanya ini, tapi ini. Gitu ya. Nah, batasannya adalah sampai pergelangan tangan. Batasannya. Karena dikhawatirkan kalau kita menutup gitu. Nanti kita tata cara praktek sholat, insya Allah kita praktekkan pada bab sholat ya. Jadi syarat sah ketika sujud itu harus menyentuh beberapa anggota jidat dan hidung kita. Termasuk tangan itu harus nyentuh sejadah. Jadi jangan sampai ini mau kena, nutupin tangan kita. Tidak, itu ya. Saya pengen nyontohin boleh? Wah ya, sebentar ya. Nah ini Bu, saya kan prakteknya di bawah tadi. Jadi ketika sujud yang harus menyentuh
tempat atau makan sholat, tempat sejadahnya itu adalah apa Bu? Telapak tangan, hidung dan dagu kita, jidat kita. Itu harus mencium sejadah, bukan cium mukenanya atau jilbabnya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu Bu, kurang lebih seperti itu ya. Lagi? Sudah? Nah, maka ketika kita kan ruku ya. Itidal, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Nah, ketika kita itidal, sujud, bisa mungkin langsung kita arahkan, lipat gitu. Ini saya nggak ada mukena di sini, lipat langsung seperti itu. Tuh ya. Jadi hati-hati jangan sampai itu menutup tempat sujud kita. Kenapa beda? Ustazah kan sama-sama kain. Sejadah kain, mukena juga kain. Beda. Kalau sejadah adalah makanus sholat, tempat sholat. Kalau mukena adalah alat yang kita pakai untuk menutupi aurat saat sholat. Jadi kalau buat perempuan mukena atau jilbab atau baju. Kalau buat laki-laki sorbannya, ya, pecinya atau bajunya yang menutupi dia sujud, nah itu nggak boleh gitu. Beda, itu namanya alat untuk membantu dia menutup aurat saat sholat. Yang dipakai saat sholat, baju, peci, sorban. Tapi kalau sejadah itu kan tempat sholat, makanus sholat. Kadang kita sholat nggak pakai sejadah, kan? Di lantai, itu harus nyentuh lantai, gitu. Ya Bu ya, seperti itu ya. Ada satu lagi silahkan. Ya, mic-nya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ustazah, saya mau bersuci. Kalau kita di luar umum pakai rok atau celana, Ya. Nah kita yakin rok kita itu kena najis basah maupun kering. Nah itu saya pernah dengar kita boleh mensucikan Area sekitarnya, ya. Membasuh. Nah yang mau saya tanya, itu yang kita lakukan itu sesudah kita berwudu atau sebelum? Sebelum. Karena kalau orang sudah berwudu itu kan berarti dia sudah suci secara keseluruhan. Gitu. Memang itu. Iya. Kayak begini Bu, misalkan mohon maaf, kita mau wudu itu kan pakaian dalam kita harus suci ya. Betul nggak? Kalau ada sisa cipratan kencing, itu biasanya perempuan tuh suka, kalau kencing kan ada nyipratnya ya. Atau cipratan buang air besar, atau lagi yang paling sering adalah keputihan. Atau sisa-sisa kencing yang disebut air wadi ya. Yang akhir-akhir kencing itu baru keluar kayak ces-ces gitu. Itu ada di celana dalam. Maka sebelum menuju ke wudu dalam proses istinja, kalau sudah selesai itu pakaian dalamnya diganti dulu. Atau misalkan dalam perjalanan gak ada gantinya, itu kita bersihkan, kita sucikan dengan air gitu. Ya, makanya penting kalau perjalanan kemana-mana perempuan itu pakai panty liner. Apalagi kita tahu ada cairan ataupun disebutnya keputihan yang keluar, jadi tinggal ganti panty liner, gitu. Ya, jadi ganti dulu sebelum wudu. Ketika proses istinja sambil ganti, gitu. Baru wudu. Kadang-kadang ada situasi Ustadz, kita nggak mungkin melakukan pergantian, karena ya itu kita berwudu, kita lakukan sholat, gimana itu sah apa enggak? Sah saja, yang penting ada ikhtiar tadi membasuhnya terlebih dahulu. Karena kan kita sudah yakin, seyakin-yakinnya dia kena najis. Kecuali kalau kita pakai pakaian, rok atau gamis yang dia basah nih, tapi kita merasa ini nggak bernajis, tadi cuma kena air aja gitu. Ketika di jalanan saking kepanjangannya gamisnya misalkan ya, atau kecipratan, kita yakin seyakin-yakinnya ini nggak bernajis sama sekali. Gitu, maka langsung wudu. Tapi kalau kita yakin, mohon maaf, misalkan kita dalam perjalanan, kucing atau ayam, dan kita yakin tadi kena tuh rok atau itu gamis kita, berarti kan kita sudah paham atau sudah tahu bahwa ada najis di pakaian kita. Nah, kita ikhtiar dulu mensucikannya, baru dipakai untuk sholat. Itu ya Bu ya. Oh, maaf.
Ada pertanyaan gini, mungkin di luar tema sedikit. Kita ada ada gitu. Qadarullah. Qadarullah. Nah, Tahu Allah itu maaf. Maksudnya yang baik-baik ya. Qadarullah yang terjadi begitu. Oh, itu gimana tuh Ustadz hukumnya? itu juga termasuk qadarullah, ketetapan Allah juga. Iya, iya. Sekarang mati itu enak atau tidak? Udah ada yang punya pengalaman? Belum. Ya mati itu semua orang pasti takut menghadapi kematian. Karena yang ditakutin sebenarnya bukan matinya, lebih kepada kehidupan setelah kematiannya. Kira-kira amal kita sudah cukup atau belum gitu. Nah tapi kan itu qadarullah, ketetapan Allah. Kita nggak bisa minta dimaju, nggak bisa minta dimundur. Setiap orang pasti mati. Setiap orang pasti diuji. Setiap orang pasti pernah mengalami kesusahan, kesenangan. Kesusahan kan salah satunya kecelakaan, musibah. Itu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu masuknya adalah qadarullah memang, ketetapan dari Allah. Tetapi kita bisa untuk merubah takdirnya. Kalau bicara takdir, qadar ini kan kodok dan qadar masuknya takdir ya. Di luar tema nih. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu adalah takdir yang memang nggak bisa dirubah. Nggak bisa. Karena sudah mutlak ketetapan Allah. Ada takdir mu'allaq. Mu'allaq ini adalah takdir yang sudah ditetapkan sama Allah tapi bisa dirubah dengan ikhtiar manusia. Jadi saya balik lagi. Kalau bicara tentang takdir ada 3 perspektif pandangan. Pertama, takdir perspektif Allah, takdir perspektif malaikat, takdir perspektif manusia. Kalau takdir perspektif menurut pandangan Allah, semua takdir ya dalam pandangan dan kuasa Allah itu mutlak. Allah udah tahu apa yang terjadi sama hambanya itu nanti Allah tahu, ya kan? Allah itu kan al-alim, maha yang mengetahui, nggak ada yang nggak Allah tahu. Ini makhluk ini nanti hidupnya seperti apa, suaminya siapa, nanti ujiannya bagaimana, wafatnya di usia berapa, itu Allah tahu semuanya. Jadi semua takdir kalau di sisi Allah itu mubrom, mutlak. Tapi ada takdir dalam perspektif pandangan malaikat. Kalau takdir versi malaikat adalah apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Malaikat tinggal menjalankannya. Ibaratnya kalau kita kerja Bu, ya ke kantor kan udah ada skema itu, job desk-nya ya. Kamu bagian HRD kerjanya ini, bagian ini kerjanya ini, itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, malaikat yang menjalankan. Nyabut wa Israel. Kenapa Israel tahu ibu ini usianya sampai 50 tahun? Karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, dia tinggal ngejalanin tugasnya. Itu versi malaikat. Jadi malaikat tahu terkait takdir dengan apa yang diperintahkan di Lauhil Mahfuz. Tapi ternyata Allah rubah tuh, misalkan gini, bagian HRD tugasnya hari ini. Tapi kemudian sama atasan dirubah. Oh nggak jadi deh HRD, nggak usah ke lokasi ini, pindah lokasi aja misalkan. Kan yang berubah ketetapan Lauhil Mahfuz itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat cuma ngejalani apa yang tertulis saja sebenarnya. Itu kalau takdir versi malaikat yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Ada takdir perspektif atau menurut pandangan manusia. Kalau takdir perspektif manusia itu bukan mubrom tapi mu'allaq. Segala sesuatu yang masih bisa dirubah dan diikhtiarkan. Betul nggak? Kita dikasih wejangan sama Rasul. Kalau kita silaturahim itu manfaatnya bisa memperpanjang umur, menambah rizki. Walaupun sebenarnya kita sudah punya catatan di Lauhil Mahfuz, usia kita sampai sekian. Tapi kita nggak tahu kan, kapan takdir mati kita tuh nggak tahu. Yang kita tahu ikhtiar biar panjang umur. Betul nggak? Betul ya Bu ya? Ada orang sudah ditetapkan rizkinya sama Allah. Nih kamu rizkinya sekian. Nanti dapat jodoh di usia sekian itu udah ditetapin sama Allah. Mutlak. Menurut versi Allah. Tapi kita nggak tahu jodoh kita seperti apa, ketemunya di mana, harta kita berapa banyak. Yang kita tahu ikhtiar dalam menjemput rizki tersebut.
Dan dalam versi pandangan manusia, takdir itu mu'alak, masih bisa berubah-ubah. Tergantung dengan ketetapan. Nah, kok bisa takdir itu nantinya berubah? Bisa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yuraddul qada ila du'a, kata Rasul. Tidak ada yang bisa merubah satu ketetapan takdir kecuali doa. Ya Allah, panjangin umurku. Padahal tadinya Allah tetapin umurnya sampai 50 tahun, tapi karena dia terus berdoa, berbuat kebaikan, ya minta sama Allah, ditambahin sama Allah usianya. Ya Allah, banyakkan rizkiku. Padahal udah tertulis nih. Fayanfukhu fihi ruh, ketika usia 4 bulan ditiup ruhnya, ditulis juga, dicatat rizkinya sekian. Ini anak bayi yang lahir dari kecil sampai gede jadi orang miskin. Gak pernah nih dia jadi orang kaya. Tapi karena dia ikhtiar, dia doa tidak henti-henti sama Allah. Ya Allah, rubahlah keadaan saya menjadi orang yang kecukupan. Karena ikhtiarnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, doanya sama Allah luar biasa, Allah rubah rizkinya. Itu namanya takdir mu'alak. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu ya Bu ya. Sudah ya? Sudah ya ibu-ibu ya? Ada dikit lagi? Sudah? Satu pertanyaan lagi, boleh satu pertanyaan lagi? Yang mana? Belas lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oke. Makasih. Mau bertanya tentang Oh iya. biasanya kalau habis mandi ya, habis mandi itu pakai handuk, terus Yang tidak boleh adalah tidak memakai pakaian sama sekali. Gitu ya. Tapi adabnya adalah ketika kita berwudu itu memang aurat-aurat yang harusnya ditutup. Ya. Kan kalau pakai handuk ibaratnya aurat intinya tertutup ya. Area atas perempuan sama area intimnya tertutup gitu. nggak tertutup. Pakai Iya, handuk nggak kan apa-apa, hanya nggak apa-apa, sampai. nggak masalah gitu. Makasih. Iya, yang tidak boleh adalah tidak berpakaian sama sekali, mohon maaf ya, telanjang bulat gitu, kemudian wudhu. Nah itu tidak beradab dan tidak dibolehkan seperti itu. Iya, oh boleh silahkan. Iya, sob. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, saya tanya begini. Tadi kan Ustazah mengatakan bahwa di itu Indonesia dan Malaysia yang tradisi memakai mukena. Budayanya ya. Iya. Bagaimana kalau gitu? Terus ya saya pernah melakukannya itu di Dubai ya. Oke, di Dubai. Ada mereka jalan keliling mall itu, lalu mereka wudhu tidak kena, jadi pakaiannya itu just sangat. Iya. Sedangkan saya bawa. Nah itu menurut saya gimana hukumnya? Karena Boleh. 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 Jadi mukena itu cuman budaya saja biar kita lebih sempurna menutup aurat. Kalaupun kita nih, saya mau sholat kayak gini boleh. Ibu mau sholat kayak gini boleh dengan catatan menutupi aurat yang harusnya tertutup ketika sholat. Misalkan kita sholat pakai gamis, Iya. pakai jilbab, pakai kaos kaki, ya ini tertutup bagian lengan semuanya dengan sempurna, kita sholat. Suci pakaiannya, bismillah. Suci yang penting Suci itu ya. pakaiannya, tidak ketat, tidak transparan, dan dia bisa menutupi area yang memang harus tertutup ketika sholat, gitu. Itu bisa dipakai untuk sholat. Kita bisa pakai celana panjang, terus bajunya apa itu biasa tunik gitu. Ya kayak tunik boleh saja, nggak apa-apa. Kita pakai kaos kaki kali ya. Iya betul, seperti itu. Jadi jangan harus pakai mukena. Kalau kita nih, ini yang nggak tahu ya, saya pernah pengalaman. Saya pulang ke kampung suami saya. Suami saya itu orang Sumatera Utara, Pangkalan Berandan ya. Jadi waktu ke Tanjung Pura kita mampir di satu masjid, saya sholat sama ibu-ibu berdua. Dia orang situ tuh, orang Sumatera Utara. Ketika saya sholat itu pakai kayak gini, gamis sama jilbab. Gamis, jilbab, pakai kaos kaki. Dia pakai mukena. Dia bingung, kok saya nggak ngambil mukena, saya pakai kayak gini doang. Setelah saya sholat, itu ibu-ibunya nasihatin saya marah-marah katanya. Dek katanya, kamu nggak sah sholat kamu kayak gitu. Gimana sih kamu sholat itu pakai mukena katanya. Oh iya ya Bu ya. Iya, masa sholat kayak gini, kamu belajar di mana katanya. Oh iya saya bilang.
Saya bilang, itu ya kita menerima saja nasihat ya Bu. Memang benar karena kan adatnya biasanya pakai mukena di Indonesia. Nggak sah kamu sholatnya kayak gitu nak, nggak bisa nak sholat kayak gitu, pakai mukena, ulangin lagi nak. Oh iya Bu, nanti saya ulang ya, kata saya. Makasih ya Bu ya. Iya, terus dia ngeliatin saya gitu kan. Saya bilang dalam hati, oh ya udah, mungkin dia belum paham atau belum tahu gitu kan. Karena kan mukena itu cuman adat. Dan dibuatnya itu cuman sama orang-orang kita saja, orang-orang Nusantara ini, Malaysia, Singapura, Indonesia itu pakai mukena. Coba lihat orang Mesir, Turki ada nggak? Enggak. Pakai gamis biasa, pakai pasmina udah sholat. Ya, itu dulu saya kuliah di Mesir, saya sekamar sama orang Tunisia. Jadi waktu di asrama saya sekamar sama orang Tunisia, samping saya orang Nigeria. Itu ketika saya sholat bareng-bareng berjamaah sama mereka yang pakai mukena saya doang, mereka ngeliatin. Ini pakaian apa? Ini pakaian sholat gitu. Oh katanya. Karena mereka cuma pakai gamis, pakai pasmina udah. Tapi gamisnya memang menutupi kaki, mereka pakai kaos kaki. Terkadang mereka nggak pakai kaos kaki tapi gamisnya tuh sampai nyeret gitu. Jadi kakinya nggak kelihatan sama sekali.